Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu fasilitator atau juga Bapak PP yang terhormat. Di sini perkenalkan, saya Sultan Fajar Solikin dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora akan melakukan pra-observasi, dan di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Ibu Fitri, guru biologi di SMA Negeri 1 Blora. Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sultan, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Bu Fitri, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu ya. Dan nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang nanti akan Bu Fitri laksanakan di kelas, atau biasa sering kita sebut itu sebagai supervisi akademik, seperti itu Bu Fitri. Baik Pak. Ya, untuk tujuannya Bu Fitri, perlu saya sampaikan juga, ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Fitri laksanakan. Jadi pra-observasi ini dilaksanakan sebagai persiapan awal agar Bu Fitri nantinya lebih siap dan percaya diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang baik bagi muridnya di kelas nanti. Gitu Bu Fitri. Ya. Jadi begini, ada beberapa poin yang nantinya ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa Bu? Nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya angkat adalah menganalisis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu Pak Sultan. Oh gitu, baik, keanekaragaman hayati ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana area pengembangannya yang ingin dicapai nanti? Area pengembangan nanti yang ingin saya kembangkan adalah ranah pengetahuan, pengetahuan atau kognitif ya, dan keterampilan atau psikomotor. Nah itu nanti kalau kognitif, pengetahuan bisa saya lihat dari nilai, kemudian kalau psikomotor nanti bisa saya lihat dari aktivitas di dalam kelas ya. Terutama interaksi anak-anak Pak dalam kegiatan pembelajaran saya, itu yang akan saya lihat nanti. Oh gitu, oke. Ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran ini Bu Fitri yang akan dilakukan nanti di kelas itu? Saya ingin mempraktekkan pembelajaran yang sedang in saat ini Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi nanti saya akan menerapkan menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan diagnosis di awal. Oh gitu. Ya, asesmen diagnostik. Ya. Jadi nanti pengelompokannya sesuai dengan asesmen itu. Betul, mereka auditori, visual atau kinestetik. Nanti gitu. saya pengen melihat itu. Oh ya. Nah kemudian ini Bu, bagaimana dengan media yang nanti Bu Fitri akan gunakan? Saya nanti bisa menggunakan Canva atau PPT, kemudian LKPD Pak. Ya, oh gitu, lembar kerja ya. Untuk peserta. Nah terakhir Bu Fitri, untuk pra-observasi kali ini kapan pelaksanaannya? Kamis minggu ini Pak, insya Allah. Kamis minggu ini, alhamdulillah. Baik Bu Fitri, terima kasih. Saya kira cukup untuk pra-observasi ini. Silahkan nanti bisa dipersiapkan dengan maksimal, dan semoga tujuan pembelajaran yang ingin Bu Fitri sampaikan nanti bisa tercapai. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi proses pra-observasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Fitri, guru biologi di SMA Negeri 1 Blora. Nanti pelaksanaan observasinya pada hari Kamis minggu ini Bu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Leo, silahkan Leo. Duduk, siap, gerak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Baik. Oke, ada nggak siang hari ini teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Ponya kenapa Ponya? Terus? Natasha kenapa? Oke, dua anak? Oke, baik ya. Alhamdulillah ketidakhadiran dikarenakan
dispen, bukan dikarenakan sakit. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya anak-anak ya. Oke, baik. Pada siang hari ini sebelum kita mulai belajar ya, Ibu Fitri akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu pembelajaran pada siang hari ini. Kemarin ya, kita sudah belajar apa kemarin? Tentang keanekaragaman hayati. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Baik. Anak-anak, izinkan Bu Fitri untuk membukakan tab terlebih dahulu ya. Biasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur ya. Ya, baik. Nah, ada satu bagian ya yang tidak perlu kita tinggalkan di sini. Kita punya keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, menjaga ketenangan. Yang ketiga, ketika guru berbicara, sebaliknya murid diperbolehkan bertanya ketika murid diizinkan berpendapat dan hadir sepenuhnya dalam pembelajaran. Hadir di sini bukan hanya hadir secara fisik, tapi secara batin dan pikiran. Fokus ya. Oke, baik. Ada yang perlu ditambah atau sudah sepakat ini? Sepakat ya? Oke, baik. Nah, nih, kegiatan kita hari ini ya, satu doa tadi sudah, salam sudah, cek kehadiran sudah, tujuan pembelajaran. Ya, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati, tingkatannya apa saja. Hari ini kita lanjutkan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tujuannya supaya apa anak-anak? Ada yang tahu? Supaya apa? Kamu diajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu supaya apa? Mengenal apa? Sifra, keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Boleh. Ada yang punya pendapat lain? Memahami apa? Bagus. Flora dan fauna yang ada di Indonesia. Boleh. Bagus. Ada lagi? Mempelajari karakteristik dari fauna yang ada di Indonesia. Bagus, Kiara. Mempelajari karakteristik flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silahkan. Oke, bagus. Makin mengerucut ya. Mempelajari keterkaitan atau keterhubungan iklim dengan keberadaan flora fauna yang ada di Indonesia. Oke. Apalagi ini? Ada lagi yang mau berpendapat? Membedakan tipe-tipe fauna Indonesia. Oke, membedakan tipe-tipe flora fauna yang ada di Indonesia. Ada lagi? Memahami keberagaman flora fauna yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran sudah kita telaah bersama. Materi prasyarat kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati beserta tingkatannya. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ice breaking. Senang nggak kalau ada ice breaking? Oke, nanti Bu Fitri contohkan ya. Kalau Bu Fitri bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Silahkan semua berdiri. Ada iramanya ya, nanti sambil bergerak enggak apa ya. Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Oke, silahkan duduk. Ya. Fungsi dari ice breaking adalah untuk apa anak-anak? Mengembalikan kalian pada kondisi yang fokus. Oke, baik. Dari kegiatan pendahuluan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita sekarang masuk ke bagian inti. Pertama adalah pembentukan kelompok. Kelas akan YouTube. Ada 2 kelompok yang belajar dengan artikel dan akan ada 2 kelompok yang belajar dengan pesan suara. Oke, silahkan. Di sini dulu. Silahkan. Ya, saya tanya dulu ya. Dari mana tadi? Kamar mandi, Bu. Kamar mandi. Oke. Kamu sedang tidak enak badan? Enggak. Tidak. Nanti lain kali kalau mau ke kamar mandi bisa diloloni ya. Lebih awal ya, supaya ketika kegiatan pembelajaran kamu sudah ada di dalam kelas. Oke, silahkan duduk. Ya. Baik. Yang baru datang silahkan langsung menyesuaikan diri ya. Ada 6 kelompok nanti seperti yang Bu Fitri jelaskan, semua sudah disiapkan dan kalian nanti tinggal kerja di dalam kelompok ya. Oke. Baik, untuk 6 kelompok bisa menyiapkan diri pada kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Bebas, silakan. Atau ini sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Belum? Oke, silahkan pindah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa pindah ya, silahkan. Yo, oke. Silakan. Ada 6 kelompok. Baik, silakan duduk. Ayo, mana kelompoknya? Kelompok mana bebas yo? Silahkan. Kelompokmu kemarin kelompok yang mana? Oke, baik. Silahkan. Kelompoknya yang mana? Ini kelompok berapa? Oke, baik. Sudah? Silakan duduk. Oke, baik ya. Kelompok ini Bu Fitri lihat dulu ya, cek dulu ya, saya cek dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke ya. Sekarang masing-masing kelompok silahkan beri penanda, anak-anak. Beri penanda. Kelompok 1 berikan tanda kertas di kelompok 1. Ya. Silakan berikan penanda dulu. Oke, kalau sudah masing-masing dari kalian akan mendapatkan LKPD dari Bu Fitri ya. Oke, baik. Bu Fitri akan membagikan LKPD-nya. Ini ya. Dan artikelnya ini.
Duduk yang rapi, berikan ruang supaya nanti kalian bisa menulis ya. Berikan penanda. Satu, dua, betul. Iya, ini nanti pakai alamat yang ada di sini ya. Ya. Iya, oke. Panduannya ini ya. Nanti kamu bisa lihat pertanyaannya nanti ada di sini. Kamu diminta untuk mengamati ya. Flora ya. Coba permisi. Ya, baik. Silakan anak-anak. Kalian yang belajar dengan YouTube silahkan bisa membuka link yang ada pada LKPD. Kemudian yang menggunakan artikel silahkan dibuka artikelnya. Dan yang menggunakan pesan suara sudah Bu Fitri kirimkan ya di grup ya. Silahkan bisa kalian dengarkan untuk kelompok 5 dan 6. Satu, dua, ya 3, betul. Kenapa? 3 pakai artikel. 3 pakai artikel. Belajarnya ini pakai artikel. Ya, oke. Petunjuknya sudah cukup jelas ya, yang ada di LKPD ya, langkah-langkahnya. Yang diamati apa saja? Satu, yang diamati adalah bagaimana dengan keragaman flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yang diamati adalah ciri flora, ciri fauna, kemudian apalagi jenis-jenis dan keunikan ya. Oke. Baik anak-anak, di situ instruksi sudah cukup jelas. Kalian diberikan gambar, ya, diberikan gambar. Kemudian nanti di situ bisa kalian lihat, kalian analisis. Pada masing-masing gambar nanti ya, kalian bisa mengamati satu, bagaimana keanekaragaman flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana ciri flora fauna yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian wilayah. Yang ketiga adalah contohnya, dan yang keempat adalah keunikan dari masing-masing wilayah atau kawasan. Silahkan bisa diamati. Kamu tuliskan nanti ada di sini ya hasilnya ya. Artikel apa? Artikel. Kamu pakai pesan suara, tapi kamu bisa melihat dari sini ya. Kamu bisa melihat dari sini. Sama aja. Ini nanti bisa potong. Kerjakan di sini enggak apa-apa? Dikerjakan di sini enggak apa-apa? Iya, tadi dengan 4 poin tadi. 4 poin tadi bisa kamu kerjakan sesuai dengan tunjuk ya.
Anak-anak, untuk hasilnya nanti kalian bisa menunjukkan dalam bentuk peta konsep. Ada 2 kelompok, untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3, 4 nanti membuat Canva melalui HP kalian. Dan yang ke 5 dan 6 silahkan nanti kalian membuat pesan suara. Ya, oke? Ya, jadi nanti 3 produk berbeda-beda ya. Ada yang dalam bentuk mind mapping atau peta konsep, ada yang bentuk Canva, ada yang bentuknya nanti pesan suara. Ya, ini untuk yang mind mapping saya bagi spidolnya. Kamu tulis pakai spidol aja nanti di kertas. Ini ya. Nanti kamu buat landscape aja. Ya. Buat kanvas sederhana aja nggak apa-apa. Bisa di HP bisa ya. Ya, oke sip. Dari masing-masing kawasan. Yang ketiga contoh masing-masing kawasan. Yang keempat adalah keunikan dari masing-masing kawasan. Ya. Di Canva. Ya, di Canva. Yang 4 tadi dijelaskan di dalam bentuk Canva. Ada 4 soal tadi tuh? Oh, yang 4 ada 3. Ya. Ada apa? Bisa saya bantu? Bisa sekali, Bang. Iya, kenapa? Kenapa? Jadi kita kan disuruh milih kan ya, Bu. Kenapa? Tidak, tidak. Dikelompokkan ya. Iya. Iya. Ada 4 hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah bagaimana keragaman flora fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari masing-masing kawasan. Kawasan Asiatis, Australis, dan peralihan. Yang ketiga adalah contoh-contohnya. Ya, dari masing-masing kawasan itu spesiesnya apa saja. Dan yang keempat adalah keunikan dari masing-masing kawasan. Oke, Bu. Siap. Ya, nanti buat pesan suara ya. Oke, bagus. Terima kasih, Bu. Iya. Tulis tangan. Awas. Awas Renja. Suaranya dinyalakan. Lainnya minta tolong ya, diam. Sudah sih. Enggak, nanti itu yang tagihan tugasnya, yang nanti presentasinya baca hasil. Nanti yang nomor 2 siap-siap ya, nomor 2 siap-siap ya. Indonesia terletak antara 2 zona, yaitu zona Australia serta Oriental. Jawa, Bali, serta Kalimantan juga zona tersebut hewan-hewan serta tumbuhan mempunyai kemiripan yang ada di benua Asia. Lalu pada zona perlaihan ada di wilayah tengah di antara zona Asia serta keberadaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia terletak pada daerah tropis hingga mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi pada daerah subtropis atau iklim seperti Indonesia yang mempunyai hutan tropis kisaran 300 jenis. Oke, baik, terima kasih ya. Jawaban nomor 1 ini telah dijawab sama kelompok 3 ya. Bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Ini kelompok 3 menjawab bahwa keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu dibagi
wilayah ini ada daerah padang rumput diselimuti semak-semak. Daerah tersebut dinamakan savana. Pada Pulau Flores, Sumbawa, serta Timor ada hutan bersama rumput yang pendek akibat curah hujannya sedikit. Daerah tersebut cukup baik untuk usaha peternakan. Kemudian yang kedua ada fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan sendiri berada pada kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara yang memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu memiliki fauna endemik dan memiliki fauna endemik seperti anoa, babi, rusa, dan burung mandar, raja udang, rangkong, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah fauna tipe australis. Fauna tipe australis sendiri meliputi kawasan Maluku dan Papua serta pulau kecil di sekitarnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemiripan dengan fauna benua Australia. Kemudian yang kedua, mamalia berukuran lebih kecil. Yang ketiga, memiliki mamalia berkantung. Dan yang keempat, burung memiliki warna biru yang cantik dan menarik. Oke, baik. Dari kelompok 6 sudah menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang ciri-ciri masing-masing kawasan untuk australis, asiatis, dan peralihan. Anak-anak semua memberikan jawaban yang sama atau ada yang berbeda, anak-anak? Dengan kelompok yang ke-6? Sama. Semuanya sama ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang pertanyaan yang ketiga, contoh dari masing-masing kawasan. Silahkan kelompok 4. Indonesia. Jenis hewan yang ada di zona ini mempunyai kemiripan bersama jenis tumbuhan Asia. Antaranya banyak spesies mamalia yang besar, misalnya banteng, gajah, harimau, serta badak yang ada banyak jenis kera, misalnya belatan, orangutan, lorisantur, serta tarsius. Yang kedua ada zona Australia atau wilayah timur Indonesia. Zona ini meliputi Papua dan juga Maluku. Untuk contohnya sendiri ada hewan berkantung seperti oposum, kuskus, bandicot, serta kanguru jenis kantung serta musang berkantung di Maluku Timur serta Irian Jaya. Ketiga, ada zona peralihan atau wilayah tengah Indonesia. Zona ini adalah wilayah yang ada keanekaragaman hayati asalnya dari zona oriental serta Australia. Di antaranya Sulawesi serta Nusa Tenggara. Di wilayah ini ada pohon eukaliptus serta hewan oksum. Lebih mirip bersama tumbuhan serta hewan zona Australia. Langsung Australia? Zona Australia atau wilayah timur Indonesia. Zona ini meliputi Papua dan Maluku. Di zona ini ada hutan perpohonan rendah serta ada daerah datar misalnya tikus atau famili beringin serta matoa. Jenis hewannya mempunyai kemiripan dengan jenis hewan yang ada di benua Australia. Terdiri dari mamalia berukuran kecil serta hewan berkantung misalnya oposum, kuskus, kanikot, serta kanguru jenis kantung serta musang berkantung di Maluku Timur serta Irian Jaya. Oke, baik. Silahkan berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, ini ya. Kemudian diskusi di Indonesia. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Silahkan, coba. Oke, silahkan Kiara. Siap, saya mau menjawab yang tokoh. Oke, boleh, silahkan. Siapakah tokoh yang berperan membagi wilayah Ke hati keanekaragaman hayati. di Indonesia? Pada tahun 2009, Van Delden dan Sil, botanis dari Belanda, melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flu dan flora di daerah tengah Wales Oke. yang sangat khas dan endemik. Oke, jawabannya adalah Van Delden dan Sil. oke, Wales ya. Oke, kita keep dulu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang tipe flora nomor 1. Ayo silahkan. Ya, silahkan Naura. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu
Oke, baik. Kita keep dulu ya untuk jawaban yang nomor 1. Kemudian satu pertanyaan yang tersisa. Apa yang menjadi ciri khas pada kawasan peralihan? Oke, silakan. Kita nanti jawab berdua ya. Oke, ya. Silakan, Naswa. Ciri khas kawasan peralihan adalah 1. Tidak mempunyai hubungan lebat, 2. Hewan endemik, 3. Mempunyai ciri khas asiatis dan generalis, 4. Keberadaan kata-kata. Oke, bisa dibantu dengan jawaban dari siapa? Nira. Oke, Nira silakan. Nira juga punya jawaban. Apa ini Nira? Jadi di wilayah zona peralihan ini, di wilayah itu ada pohon eukaliptus serta hewan opossum yang lebih mirip sama hewan zona Australia. Terus hewan khasnya itu angora sama lembu yang seperti Sekian. Salah tidak masalah ya, tidak ada ini ya hukuman ya. Oke, jawabannya adalah oke. Untuk tipe flora yang ada di Indonesia adalah kawasan Malaysiana. Ini kita Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia tipenya sama. Rumpun Malaysiana. Kemudian tokohnya tadi sudah disebutkan oleh Kiara ya, ada Wallace. Bisa ditambahkan dengan Weber yang membagi wilayah kehati itu menjadi 3, Asiatis atau Oriental, peralihan, dan Australis. Kemudian yang menjadi ciri khas pada kawasan peralihan adalah banyak ditemukan satwa endemik ya. Oke, baik. Itu adalah kuisnya. Sekarang kita masuk pada bagian penutup. Anak-anak tuliskan satu kalimat yang ada pada bagian kotak yang tadi ada bagian refleksi. Tuliskan saja apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak. Tuliskan satu kalimat saja di situ yang kamu ingat dari pembelajaran dari kita hari ini. Silahkan tuliskan. Kotak refleksi silahkan langsung dituliskan. Langsung tuliskan kotak refleksi ya. Ya, yang kamu pelajari apa di situ? Silahkan tuliskan. Ya, oke. Kelompok 6 silahkan dituliskan ya hasil di kotak refleksi. Oke, baik. Di kotak refleksi satu kalimat saja. Ya, di kotak refleksi tuliskan di situ. Kamu tadi belajar apa di sini? Yang paling kamu ingat apa di situ? Tuliskan. Ya, boleh tuliskan. Enggak Oke, tuliskan. Yang dipelajari tadi apa saja, yang paling kamu pahami apa, tuliskan di situ. Oh, sudah. Kelompok hari ini yang dituliskan adalah mempelajari perbedaan flora fauna yang ada di Indonesia. Betul ya? Ini salah satu contoh yang bisa Bu Fitri sebutkan. Jadi anak-anak bisa minta perhatiannya sebentar. Ini ya materi yang kita pelajari hari ini 1, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia itu masuk kawasan apa? Flora Malaysiana. Ya, flora Malaysiana. Jadi kita punya kesamaan tipe dengan Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, sehingga ketika kita mau mencari buah-buahan yang ada di sini, rambutan, pepaya, mangga, kita juga bisa menemukan di Thailand, di Malaysia, di Brunei, tipenya hampir sama. Kenapa? Karena kita masuk pada satu flora Malaysiana. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya tadi sudah disebutkan. Kawasan barat, satwanya biasanya ukurannya besar, warna tidak menarik, banyak ditemukan spesies mamalia berplasenta ya. Kemudian apa? Banyak ditemukan spesies kera. Kalau pada kawasan tengah atau peralihan banyak ditemukan satwa endemik. Yang ketiga adalah kawasan Australis, banyak ditemukan spesies burung ya. Burung warnanya menarik dan pandai berkicau.
contoh masing-masing ya, tadi ada di kawasan barat gajah, kera, ya, monyet. Kemudian di kawasan tengah ada anoa babirusa dan Australia. Di situ banyak terdapat spesies burung. Ada burung cendrawasih. Yang keempat, keunikan masing-masing wilayah dari wilayah barat. Tadi apa? Tanaman banyak ditemukan tipe keruing atau Dipterocarpaceae. Untuk kawasan tengah ya atau hewan mamalia berkantung. Baik anak-anak ya, tugas untuk minggu depan kalian silahkan mempelajari tentang manfaat keanekaragaman hayati dan gangguan-gangguan yang dapat menurunkan kualitas keanekaragaman hayati. Untuk tugas hari ini bisa dikumpulkan ke Bu Fitri ya, yang dalam bentuk Canva bisa langsung dikirim ke grup WA, yang voice note bisa langsung ke grup WA, dan yang dalam bentuk mind mapping bisa langsung dikumpulkan ke saya. Demikian anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya ya. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.